Pernah gak sih kamu tuh kayak mikirin pengen buka bisnis, pengen switch karir dengan daftar kerjaan lain, atau mungkin buat sekedar bikin konten, upload di sosial media gitu, tapi kayak nggak jadi juga, nggak dijalanin juga, nggak dilakuin juga. Kadang kita udah mikir duluan kayak udah males tahu susah, ya udahlah emang nasib aku kayak gini gitu dan lain sebagainya. But mungkin bukan itu alasannya, mungkin kamu cuma takut gagal aja. Hai, aku Velia Grace Craft and welcome to my channel. Kalau kamu baru di sini, nice to meet you. Dan kalau misalnya kamu relate sama apa yang aku sebutin tadi di awal, kamu klik video yang tepat. Kita tuh udah mikir kayak pengen ini, pengen itu, tapi nggak jalan juga, nggak kita lakuin juga, nggak kita usahain juga. Jadi kita tuh maunya apa? Semua itu nggak jalan tuh karena kamu takut gagal. Takut kalau misalnya nanti kamu udah usahain, kamunya gagal. Takut kalau misalnya nanti kamu udah usahain nih. Misal kamu pengen jualan, kamu udah searching resepnya, terus kamu udah mau masak, kamu udah beli bahan-bahannya. Kamu takut kalau nanti nggak enak, terus nggak laku. Misalnya kayak kamu mulai konten nih, kamu udah beli propertinya, kamu pengen tag tapi takut hasilnya jelek, takut nanti kamu nggak bisa edit, takut nggak ada waktu, takut nggak ada yang nonton, takut nggak ada yang notice. Pengen mulai bisnis, pengen punya bisnis, kamu bingung bisnis apa, gimana cara ngelolanya. Duluan takut orang lain ngeliat kamu gagal, takut orang lain ngeliat kamu jatuh, takut kamu dinotis orang kalau kamu nggak bisa apa-apa. Padahal it's okay loh, padahal it's okay untuk melakukan semua itu, mencoba hal itu. Contohnya nih, besok ada presentasi, terus malamnya tuh kamu udah kayak berusaha buat menata presentasi kamu dengan baik, menata kalimat kamu dengan benar, terus menyusun langkah-langkah apa yang bakal besok kamu ambil, yang bakal besok kamu tampilin di depan. Tapi ternyata pas hari kamu presentasi, kamu grogi, suara kamu jadi gemeter, terus abis itu bahasa kamu amburadul kemana-mana, nggak teratur, pembahasan dan konsepnya juga jadi nggak terarah. Terus kamu jadi insecure, kamunya jadi mikir kayak emang aku nggak bakat di bidang ini, emang akunya nggak bisa, aku tuh nggak bisa ngomong di depan orang, aku tuh nggak bisa. Bukan kamu nggak bisa, tapi kamu takut gagal, kamu takut kegagalan itu terulang, padahal hasilnya tuh belum tentu. Tapi kita di sini bukan untuk membahas gagalnya, kita di sini mau cari solusinya. Jadi solusinya apa? Jadi ini loh, takut gagal itu wajar. Justru dengan kamu takut gagal, berarti kamu peduli akan hasilnya. Terkadang ada orang-orang yang udah gak punya rasa takut akan kegagalan karena mereka gak peduli hasilnya. Kayak yaudah hasilnya mau jelek, mau buruk, yang penting udah jalan. Which is good, but yang aku pengen kalian tahu tuh, jangan tunggu rasa takutnya hilang dulu baru kamu berani mau mulai. Tapi belajarlah buat berjalan beriringan dengan rasa takut itu, dengan rasa ragu itu. Nikmati prosesnya. Misalnya nih, kamu pengen jualan online tapi kamu takut gak laku, yaudah coba upload satu produk dulu. Kamu pelajari gimana marketingnya, gimana cara jualinya, gimana respon orangnya. Lalu dari situ kamu pelan-pelan perbaiki, entah itu dari perbaiki makanannya atau perbaiki marketingnya, gimana caranya biar orang notice produk kamu, gimana caranya biar orang tahu produk kamu. Karena kadang yang kita butuhin itu bukan motivasi yang besar, tapi langkah kecil yang berani kamu ambil hari ini, langkah kecil yang berani kamu, oke, aku mau lakuin ini. Rasa takutnya tuh, yaudah, oke, aku takut, aku tahu, aku takut, tapi bukan berarti aku gak bisa. Yaudah, aku coba. Tapi kalau nanti aku gagal gimana? Tapi kalau nanti aku diketawain gimana? It's okay. Gini, gagal itu bukan akhir dari segalanya. Gagal itu sama dengan data. Data untuk kamu perbaiki, data untuk kamu pelajari, dan data untuk kamu evaluasi. Jadi gagal itu it's okay. Kalau misalnya kamu gak gagal, kamu gak tahu yang benar tuh kayak gimana. Contoh nih, hari pertama kamu masak, kamu coba buat masak. Masakan di hari pertama kamu ini mungkin gosong, keasinan, kepedesan. It's okay, kamu coba lagi di hari berikutnya. Oke, kalau data kamu apa nih? Data kamu gosong, keasinan, kepedesan. Oke, di hari kedua kamu udah punya data nih, data 3 ini. Yaudah, kamu kecilin apinya. Terus habis itu biar gak keasinan kamu kurangin garamnya. Terus habis itu biar gak kepedesan kamu kurangin cabenya, tambahin gula dikit, tambahin air dikit, tambahin lada, kaldu, dan lain sebagainya. Kamu perbaiki dari hari kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-10. Masakan kamu berbeda.
Masakan kamu di hari kedua itu rasanya beda sama hari pertama. Begitu juga dengan hari-hari berikutnya. Which is kalau misalkan kamu udah berhasil 10 hari masak, masakan kamu di hari ke-10 akan beda dengan rasa masakan kamu di hari pertama. Tapi inilah prosesnya gitu loh. Kalau kamu nggak berproses selama 10 hari, kamu nggak berani buat membuat 10 masakan itu, kamu gak akan bisa mendapatkan rasa masakan di hari ke-10 yang mungkin udah enak, yang udah perfect, yang udah bisa kamu nikmatin. That's it gitu. Itu caranya. Dan begitu juga berlaku dengan segala sesuatu yang akan kamu kerjakan, yang akan kamu ambil, yang lagi kamu pikirin, yang lagi kamu perjuangin. Jadi kalau misalkan sekarang kamu lagi takut buat mulai sesuatu, entah itu berbisnis, entah itu ngonten, entah itu jualan, terus kamu takut nantinya ketemu sama yang namanya gagal, jangan langsung salahin diri kamu sendiri. Jangan judgmental diri kamu sendiri dengan aku emang gak bisa, emang aku tuh gak bakat di sini, emang aku gak akan pernah bisa. No, enggak, oke? Semuanya bisa, tapi proses pelan-pelan aja, enjoy the process. Pasti nanti bakal ada hasilnya kok, tenang aja. Kamu tuh gak males, kamu cuma takut gagal aja. Dan gagal itu manusiawi, gagal itu normal. Aku ulangin sekali lagi, gagal itu manusiawi, gagal itu normal. Jangan biarin rasa takut kamu tuh nahan kamu di comfort zone. Jangan biarin rasa takut kamu, rasa ragu kamu itu nge-stuck gitu, bikin kamu nge-stuck di satu momen, di satu kenyamanan yang perlahan tuh kenyamanan ini tuh merenggut waktu kamu, usia kamu tuh kan terus berjalan, usia kamu terus bertambah. Nanti kamu nyesel karena nggak mulai ini dari kemarin-kemarin. Jangan sampai nanti kamu nyesel rencana kamu udah diambil alih sama orang lain, rencana kamu sudah terrealisasi oleh orang lain dan itu berhasil. Terus what about you? Apa yang kamu lakukan? Kamu nyesel, kamu lanjutin dengan beralasan-alasan, kamu lanjutin, kamu nyaman di kamar kamu. No, mulai aja dulu dari hal-hal kecil. Perlahan nanti pasti kamu akan sadar bahwa kamu itu lebih berani dari apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu relate sama video aku, mas di kolom komentar hal apa yang lagi kamu tunda, hal apa yang lagi kamu takutin kalau kamu gagal di sana. Siapa tahu kita bisa diskusi bareng. Atau kamu mau curhat ke aku, bisa banget DM aja aku di sosial media aku di Instagram @valiagrace9. Dan jangan lupa buat subscribe, like, karena subscribe itu gratis. Dan satu subscribe dari kalian sangat amat berharga buat aku ya. Support aku terus, biar kita bisa tumbuh bareng-bareng tanpa harus menunggu kita jadi sempurna. So, aku Valia Grace Kraus, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.